Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya maaf ya ditunda-tunda terus. Iya nggak apa-apa Kak. Oh iya sebelumnya perkenalin Kak, nama aku Usnawidia ya, saya dipanggil Una dari Kebidanan 20 Kak. Kamu Kak. Ya, oke, nah. Kakak selanjutnya boleh Kak perkenalan dulu Kak. Nama kakak Pratiwi Rahmawakfira, boleh dipanggil Tiwi, kakak dari angkatan 18. Selamat kenal Kak di. Nah, jadi kesibukan Kakak sekarang apa nih Kak? Sekarang baru mulai profesi sih, ini baru selesai siklus yang pertama, baru besok melanjut yang keduanya gitu. Profesi. Oke Kak, jadi seperti yang udah tahu ini Kakak merupakan mahasiswa yang baru aja wisuda ya Kak. Terus Ya, kemarin saat Fauna lihat yudisiumnya, Kak merupakan mahasiswa terbaik di Kebidanan. Ih, keren banget, Kak. Selamat ya, Kak. salah satunya. Iya, salah satunya. Jadi, gimana sih, Kak, rasanya lulus dengan predikat cum laude ini, Kak? Uh, Alhamdulillah ya, kan juga pada umumnya angkatan dari kebidanan semuanya juga ini kumlot juga semuanya. Jadi um, senang pasti, gitu lah. Ya, senang banget, ya, Kak. Jadi, Una penasaran juga nih, Kak, gimana nih Kakak bisa jadi mahasiswa terbaik? Jadi, Una mau bertanya, jadi cara belajar Kakak selama kuliah ini gimana? Uh, Cara belajar, sebenarnya kalau aku sih nggak ada yang belajarnya harus kayak gini, nggak sih. Itu asalkan jangan dipaksain kerjain yang prioritas dulu. Gitu. Selebihnya mungkin sama, nggak ada yang harus cara-cara yang beda gitu, nggak. Berarti kerjaan prioritas dulu yang lebih penting gitu ya, Kak? Ya, Terus selama kuliah Kakak ada ikut organisasi kan ya Kak? iya. Apa tuh Kak? Gimana? Organisasi apa yang Kakak ikutin? Aku Hima, kepengurusan 2 tahun kepengurusan Hima, terus rumah seni. Sama nih berarti Kak. Jadi eh, kan Kakak organisasi juga, kuliah juga. Gimana nih Kakak cara bagi waktunya antara kuliah belajar sama organisasi? Em, Kalau belajarnya kayak balik yang tadi ya, prioritas dulu mana yang penting. Kalau misalnya kalau mau ada organisasi sama ada tugas-tugas, kalau bisa nyambi nyambi aja. Asalkan eh, belajar itu nggak keteteran karena organisasi. Apalagi tahu ya kalau misalnya rumah seni ada latihan, belum lagi job, itu kan susah ya bagi jadwal ya. Apalagi Mina udah tahu sendiri ya. Jadi gitu ya Kak. Terus cara Kakak memotivasi diri Kakak bagaimana? Aduh, apa ya? Um, Pokoknya itu harus bisa jalaninnya sebaik mungkin. Bukan berarti harus ini harus baik, ini harus perfect, enggak. Cuma yang penting jangan maksain diri. Terus kalau bisa tuh semua itu bisa jalan, jangan ada yang ketinggalan. Tapi kita nggak menuntut ini harus sebagus mungkin, enggak. Karena apalagi misalnya kalau kita kuliah belum lagi tutorial, pleno dan lain-lain. Jadi harus bisa lah. Harus bisa. Kalau aku sih nggak tipe yang ambis banget gitu, nggak ya. Nggak ada yang targetnya harus kayak gini, nggak. Yang penting bisa terjalani dengan baik. Itu aja. Ini pandai berarti ya Kak. Oke Kak. Terus selama perkuliahan nih pasti ada semangat Kakak yang naik turun gitu ya Kak. Pasti ada sih. Hmm. Terus bagaimana cara Kakak nge-handle semangat perkuliahan yang naik turun nih Kak? Hmm. Sebenarnya dulu aku juga pernah mikir gitu sih, misalnya lagi down-downnya kan. Gimana ya caranya? Itu kalau mungkin kita pasti tahu kita punya apa ya?
punya passion di mana. Misalnya kalau Una nih misalnya, Una tari ya. Iya, Kak. Nah, misalnya balik lagi misalnya ke rumah seni, mau salurin hobinya dulu. Atau kalau misalnya benar-benar lagi down kali, ih, kayaknya nggak kuat di kebidanan deh misalnya. Coba lihat orang-orang yang udah sukses di jurusan kita gitu. Mungkin itu bisa eh, membangkitkan semangat kita lagi kalau ternyata banyak loh orang-orang sukses yang bisa menjalani apa yang kita khawatirkan sekarang gitu. Pokoknya eh, yang pertama tuh jangan lupain hobi kita, jangan terlalu maksain diri. Karena semuanya pasti akan terjalani dengan baik juga kan. Mau nggak mau pasti bakal lewatin kan gitu. Iya, benar. Oke, Kak. Jadi, kalau menurut Kakak nih, sebagai peraih cum laude, apa keuntungan kita ketika mendapatkan predikat cum laude, Kak? Gimana? Eh, Menurut Kakak, apa keuntungan kita ketika meraih predikat cum laude ini, Kak? Kalau secara akademik, tentu kalau kita di kebinekaan kan nggak langsung kerja ya, kita profesi mungkin itu kelihatannya em, nggak terlalu apa nggak terlalu dilihat gitu karena kita masuk profesi juga langsung, kecuali kalau misalnya kita mau kerja itu tuh pasti akan nambah nilai plus dalam CV juga tuh. Dan kalau bagi diri sendiri mungkin itu bisa kayak eh, meningkatkan semangat gitu loh, oh ternyata kita bisa loh gitu ya kan. Jadi secara simpelnya gitu sih. Kalau untuk jangka panjangnya mungkin untuk CV kamu akan lebih bagus, tapi dijamin dulu harus bisa membuktikan kalau itu tuh emang dari hasil capaian kamu sendiri gitu. Lalu Kak, untuk peraih cum laude ini kan identik sama nilai yang tinggi, Kak. Terus Kakak Ya. punya tips dan trik nggak, Kak, supaya pintar dan mendapatkan nilai tinggi? Hmm, Kalau nilai, aduh aku juga bingung ya, karena kalau nilai kan tahu sendiri ya, kita nilai itu enggak sepenuhnya misalnya dari nilai ujian ini gitu, atau dari nilai ujian ini enggak kan, karena kumulatif. Jadi mungkin em, kalau misalnya kalau tugas kita juga nggak terlalu itu ya, nggak terlalu ada nilai. Mungkin kalau MCQ sih, MCQ terus ditinggiin kan, apalagi MCQ ini sifatnya nilai nilai murni MCQ kita yang diambil duluan kan itu tuh. Jadi persiapan MCQ-nya harus lebih baik. Itu sih. Kalau Kakak, cara persiapan MCQ-nya gimana, Kak? Sebelum MCQ, Kakak gimana cara belajar? Kalau aku seminggu sebelumnya udah mulai start, tapi dibagi. Misalnya kalau MCQ itu kan 5 minggu. Kan kita sekarang udah 1 kali ujian untuk 5 minggu ya. Iya. Nah itu kan ada 5 minggu topik yang mau kita bahas. Mungkin di hari pertama mau bahas 2 minggu KP, hari kedua 2 minggunya lagi, hari ketiga minggu kelima gitu, atau hari keempat baru deh mau bahas soal atau apa. Jadi harus ada schedule H-7 kamu mau ujian gitu. Udah dibuat temanya ya, Kak. Oke, Kak. Mungkin ini yang terakhir, Kak. Jadi, apa harapan dan pesan Kakak kepada adik-adik bidan ini? Yang pertama jangan pernah patah semangat karena kakak tahu ringan berat itu emang banyak, mungkin banyak banget ya pada adik yang harus ada lewatin. Jangan patah semangat, terus selalu rangkul teman-temannya karena kedengeran kan suara aku. Iya, kedengaran, Kak. Oh iya, ya selalu rangkul teman-temannya, saling semangatin karena nanti apalagi kalau di tahun-tahun akhir kita tuh akan jalan masing-masing, ngurus skripsi, berkas-berkas itu pasti akan ngurus diri masing-masing. Kalau nggak ada saling pedulinya nanti takutnya ada teman yang ketinggalan atau gimana gitu. Jadi semangat juga nih buat yang lagi di organisasi karena pengalaman itu nggak akan datang 2 kali.
Berarti harus ngerangkul teman juga ya. Iya. Kak. Makasih banyak ya Kak, semoga pesan dari Kakak bisa tercapai. Terus makasih banget ya Kak udah mau nawancarain, maaf ya Kak ganggu waktunya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Aku juga minta maaf karena nunda-nunda waktu terus nih. Iya, mungkin baru hari ini kita ngobrol. Oke Kak, sukses selalu buat Kakak ya Kak, semangat ngejalanin masa profesinya. Iya, semangat juga ya. Buat Tuna sekarang tahun berapa? Angkatan Tahun 20 ya? 20 Kak, iya Kak. Oh iya, angkatan 20. Oke. Semangat juga ya, masih beberapa tahun lagi. Terima kasih banyak ya Kak. Assalamualaikum Iya. Kak.